Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang betapa pentingnya kita menggunakan benih unggul. Mengapa demikian? Dalam setiap perlakuan bertani, baik itu bertani kelapa sawit, bertani padi, bertani apapun, benih itu adalah faktor utama yang harus benar-benar diperhatikan. Dengan benih yang baik, maka nanti kita akan menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, inilah yang harus saya ceritakan kepada teman-teman karena pengalaman saya yang buruk menggunakan benih yang tidak terlalu bagus itu membuat saya menyesal saat ini. Nah, pengalaman inilah yang harus saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan perbandingan, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan baiklah teman-teman, mengapa kita harus menggunakan benih yang unggul? Pengalaman saya menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal ini teman-teman. Benih yang saya dapatkan itu katanya, karena yang beli bukan saya, yang beli keluarga saya pada waktu itu. Katanya benih PPKS, namun lewat jalur belakang dan harganya menjadi lebih murah ketimbang kita membeli secara resmi. Nah, terkadang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti inilah yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Ya, kalau menurut saya janganlah sampai menipu orang seperti itu ya. Kalau masalah dibeli laku dan tidak laku, murah dan tidak murah, itu hal yang wajar dalam jual beli. Namun ketika sudah tertanam dan hasilnya mengecewakan, itu yang membuat sedih. Tentunya kesedihan itu bukan dalam waktu yang singkat dan bisa kita alami dalam waktu yang cukup lama ketika kita melihat sawit orang lain yang dengan penggunaan varietas yang jelas, produktivitasnya bagus-bagus. Kita hanya melihat kebun kita sendiri yang ya hanya sekedar apa adanya seperti itu teman-teman. Namun teman-teman, pemikiran-pemikiran kolot terkadang masih terjadi di masyarakat kita atau di antara kita sesama petani sawit. Tentunya dalam konsep yang sering mendasari pemikiran-pemikiran petani kita adalah bahwa kelapa sawit itu mau benih apapun yang penting perawatan. Kalau pemupukannya bagus, pasti akan hasilnya bagus juga. Nah, dasar pemikiran inilah yang sering meracuni dari para petani kita sehingga asal-asalan dalam memilih benih. Pengalaman yang saya alami teman-teman, ketika saya menggunakan benih yang ya saya katakan abal-abal tadi, hampir beberapa persennya, hampir 20% lebih teman-teman, itu saya ganti karena memang kondisinya tidak produktif, seperti terkena penyakit, kemudian yang berbuah landak, dan kemudian yang sawit jantan. Itu hampir 25 atau 20, hampir 30-an batang saya ganti, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan masih ada beberapa yang memang masih terjangkit penyakit, daunnya ada yang bolong-bolong, ada yang totol-totol, dan ada yang melintir-melintir dan lain sebagainya. Tentunya itu akan mempengaruhi dari hasil produktivitas buah yang dihasilkan. Nah teman-teman, apakah ada perbedaan antara sawit yang memang benih baik atau benih unggul atau benih berkualitas dengan benih yang asal-asalan yang kita ambil dari tempat yang orang tidak bertanggung jawab, atau bahkan kita mencarinya sendiri di bawah-bawah naungan kelapa sawit seperti ini, di bawah kebun-kebun orang, atau kita menyemainya sendiri? Apakah ada perbedaannya teman-teman? Tentunya kalau sawitnya tidak ada bedanya, batangnya seperti itu dan daunnya sama teman-teman. Namun yang sangat signifikan perbedaannya yang pernah saya alami teman-teman, saya menanam yang baru, bisa kalian lihat atau spill di video yang lain tentang kebun saya yang baru tanam. Itu hampir 100% teman-teman, sampai umur 8 bulan saat ini itu belum ada yang terkena penyakit, terutama penyakit daun atau kuncup yang busuk atau pucuknya yang busuk. Itu belum ada satupun teman-teman, alhamdulillah. Dan di sebelah saya, kebun saya yang menggunakan benih yang tidak jelas varietasnya itu sudah terserang. Dan alhamdulillahnya benih yang saya tanam itu
dua varietas itu belum ada satupun yang terserang dari penyakit itu. Berarti bisa saya simpulkan untuk sampai saat ini belum benih yang memang benih dari resmi, balai resmi, atau memang benih yang berkualitas, itu yang pertama bisa tahan terhadap penyakit. Dan kebun saya ini dulu teman-teman yang terkena penyakit itu ya yang sudah saya katakan tadi, hampir 30%-nya itu terkena penyakit kuncup busuk. Memang penyakit itu ada yang sembuh dan ada yang sampai saat ini belum sembuh, dan ada yang sebagian sudah saya ganti itu teman-teman. Jadi perbedaan pertamanya itu adalah masalah ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua teman-teman, perbedaannya adalah di jenis buahnya atau jenis kelapa sawitnya. Ketika kita menggunakan varietas yang jelas, satu varietas misalkan varietas Lonsu, varietas PPKS ataupun yang lainnya, itu akan seragam teman-teman, akan seragam. Jadi bentuknya sawitnya itu sama, buahnya sama. Nah ketika kita menggunakan benih yang dikatakan benih abal-abal tadi, nanti akan berbeda-beda teman-teman. Ada yang buahnya kecil, ada yang buahnya besar, ada yang buahnya tidak bagus, ada yang buah landak, ada yang buah kencur, ada yang buah sawit yang lain lah, pokoknya berbeda-beda teman-teman. Mungkin bisa kalian lihat di video saya yang saya sepilkan, dari perbedaan dari setiap batangnya itu pasti berbeda-beda. Seperti yang ini dengan yang di sana, dengan yang di sana, itu bentuknya berbeda-beda. Itu perbedaan yang kedua teman-teman. Jadi ya membuat kita risih lah ketika kita melihat ada sawit yang besar, ada sawit yang kecil, ada sawit yang tidak berbuah, dan tentunya itu akan membuat kita kecewa. Tentunya benih yang bervarietas jelas pun masih tetap ada kegagalan, karena ya itu namanya memang tidak bisa kita hindari. Pasti ketidakberhasilan itu pasti ada di setiap pekerjaan teman-teman. Namun potensi kegagalannya itu bisa lebih kecil. Misalkan ketika kita memakan beras yang banyak, banyak batunya, ketika itu dipilah pasti akan sedikit lebih bersih meskipun masih ada batu yang tertinggal di sana. Dan seperti itulah analoginya teman-teman. Itu yang kedua. Bentuk buah dan bentuk batangnya itu akan sama ketika kita menggunakan benih yang jelas varietasnya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ketika kita menggunakan benih yang berkualitas, maka pertumbuhannya itu akan lebih bagus atau lebih cepat besar. Mengapa demikian? Karena memang itu melalui proses pemilihan benih yang memang benar-benar sudah teridentifikasi indukannya itu indukan yang baik. Ketika kita menggunakan benih yang asal-asalan, tentunya kita tidak akan bisa melihat induknya itu baik. Kemudian pembungaannya atau persilangannya itu juga kita tidak bisa mengontrolnya. Maka dari itu benih yang memang berasal dari balai resmi itu akan terkontrol dari proses pembungaannya, sehingga turunannya itu tidak akan jauh berbeda dari indukannya. Dan ketika sawit yang kita gunakan sawit yang abal-abal, ya kita tidak bisa mengontrol. Meskipun batangnya batang bagus, tapi proses pembungaannya kita tidak tahu, penyerbukannya dari pangkal pohon yang mana kita juga tidak tahu. Itu teman-teman. Dan tentunya teman-teman jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari. Kita sibuk dengan mengganti, menyulam dan lain sebagainya, atau memperbaiki batang-batang sawit yang sudah rusak. Itu tentu akan menguras energi dan menguras emosi kita. Maka dari itu mulailah dengan cara yang baik. Memang benar sawit tanpa perawatan akan buruk. Namun jangan sampai kita sudah menggunakan benih yang jelek, kita menjadi tidak semangat merawat. Tentunya semangat itu bisa kita pupuk ketika kita melihat sawit kita ini bagus-bagus, maka kita akan lebih terdongkrak lagi untuk melakukan perawatan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita melihat di kebun kita tidak ada satupun yang berbuah atau kurus-kurus dan buahnya kecil-kecil. Itu akan membuat mental kita down dan kemudian kita tidak semangat dalam mengurus kebun kita. Maka dari itu gunakanlah benih yang baik supaya semangat kita itu masih tetap terus terjaga. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.